Right, good morning everyone. Welcome back to this channel. Selamat pagi semuanya. Senang bertemu kembali dengan teman-teman semuanya yang ingin belajar bahasa Inggris. And today we're going to go with pronoun. So continuing our last topics that we discussed together, it is time for pronoun. So what is pronoun actually? Dan sebelum saya mulai, it's better if you subscribe to this channel, you like, you share, you comment your thoughts, and put your thoughts in the column of comment section below. And also subscribe. Because by your subscription, it can trigger me to do a lot of things on Camp Bahasa Inggris YouTube channel. So let's get started. Pronoun. So ada salah satu hal yang penting juga di part of speech, yaitu pronoun. Pronoun ini dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Kata ganti untuk orang, untuk binatang, benda, dan lain-lain. Jadi dalam bahasa Inggris kita nggak selamanya memanggil nama orang. Ketika kita berbicara dengan orang lain, dan kita membicarakan orang lain lagi, maka ada kombinasi antara nama asli dan menggunakan pronoun. Supaya tidak ada unnecessary repetition. So let's get started. So pronoun definition adalah sebuah kata yang mengambil tempat atau menggantikan kata benda yang common noun maupun proper noun. Di sini bisa jadi nama saya, nama teman-teman, nama public figure yang lain juga bisa digantikan dengan menggunakan pronoun sesuai dengan jenis kelaminnya. Biasanya ada he untuk laki-laki, ada she untuk perempuan, ada they untuk mereka yang jamak, ada you untuk Anda, maupun you untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Jadi di sini disebutkan ada common dan proper noun yang sudah kita bahas di video sebelumnya. We have already discussed these topics, common and proper nouns, in the previous videos. You check it. Nah, di sini ada banyak jenis untuk pronouns. Yang pertama ada subject pronouns, kemudian ada object pronouns, possessive adjective, possessive pronoun, hingga reflexive pronouns. Jadi apa aja sih mereka tuh mengenai pronouns ini? Silahkan lihat di tabelnya, pause video ini dan check it out. Untuk penggunaan contoh supaya mempermudah pemahaman teman-teman semuanya, kita akan lampirkan di sini. Camp Bahasa Inggris menyediakan selengkap-lengkapnya yang kami bisa. Nah, untuk subject pronouns. Jadi, kita mulai dari subject pronouns dulu. Ini terdiri dari I, you, she, he, it, they, we. Nah, itu untuk subject pronouns. Biasanya ini penting sekali ketika kita membuat sentence. Jadi dalam pembuatan sentence in English we require subject supaya jelas siapa pelakunya. Kemudian in example, contoh, my name is David. I am the youngest in the family. Jadi my name is David. David is bold. David di situ katanya tercetak tebal hitam. Kemudian di sebelahnya ada kata I. Nah, jadi I ini menggantikan David atau merujuk ke David itu sendiri. Kenapa tidak menuliskan David juga? Karena itu tadi, as I was saying, it is unnecessary repetition. That's why we use pronoun to replace the name of David di sini. Gitu. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia itu, nama saya David, saya anggota keluarga yang termuda di keluarga ini. Gitu. Jadi kata saya tadi adalah kata ganti, kata I juga kata ganti untuk David, rujukannya ke David. Second example, this is my father. He is a teacher. My father, ayah saya itu of course laki-laki. Oleh karena itu, therefore we use he instead of she, we, they, it. Selain daripada he, nggak ada. Karena ayah adalah laki-laki, maka menggunakan he. Next, this is my mother. She's a lawyer. Nah, ini berlawanan dengan yang tadi sebelumnya. Kalau tadi he, sekarang she,
Why? Karena mother itu perempuan. For the next examples of pronoun usage, silakan pause video ini dan silakan teman-teman semua membaca secara lengkap contoh-contohnya. Bahkan jika perlu, if necessary, you translate them into Indonesian. Bahkan kalau perlu, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Next, object pronouns. Nah, apa bedanya? Bedanya hanya pada posisi saja, penempatan, dan penggunaannya pastinya. Untuk subject pronoun I, maka berubah menjadi me jika menjadi objek, dan seterusnya as you can see on your screen. Kemudian dalam contoh, to make your understanding better, we have to go with examples as many as possible. I am standing on my head. Look at me. Standing on my head. Di situ subjeknya adalah I. Saya sedang berdiri dengan tangannya, kemudian mungkin disandarkan juga ke kepalanya. And look at me. Lihatlah aku. Nah, me di situ adalah rujukan dari kata I, yang artinya ini penggunaannya pada orang yang sama. I, me. You and I. Misalnya seperti itu. Next example, my mother is kind, everybody likes her. Nah, sesuai dengan rujukannya tadi, she itu ubahannya ke object pronouns adalah her. Jadi, my mother, ibu saya orang yang ramah, semua orang menyukainya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya menjadi nya, yang artinya merujuk pada my mother tadi. Next, Lisa, I told you to tidy your bed. Lisa ini orang lain, mungkin ibunya memerintahkan Lisa. I told you, I di sini mungkin rujukannya ke ibu. I told you, dan you di sini adalah merujuk atau mengarah ke Lisa. Gitu. I told you to tidy your bed. Kenapa you? Karena di sini uniknya you adalah subject pronouns maupun object pronouns untuk you itu sama, you juga. Gitu. Kemudian for the next examples, you discuss yourself. If you have any questions, please write down your question in the comment section below. Nah, di sini pause video ini dan silakan baca, and if possible translate them into Indonesian. Nah, contoh lain, baby birds cannot fly. Mother bird has to feed them. Nah, kata them di sini kalau dilihat dari rujukannya tadi, subject pronoun untuk they itu them. Karena di sini baby birds menggunakan s, artinya lebih dari satu, maka artinya kan banyak nih. Nah, banyak di sini bisa saja artinya sama dengan they. Nah, they itu subject pronoun. Jika dijadikan objek, maka they menjadi them. Makanya di situ diberikan kata them. Kemudian, Tom likes riding my bicycle. I sometimes lend it to him. Ada dua kata yang tercetak hitam tebal, Tom dan my bicycle. Kemudian dua kata tercetak biru tebal juga, it dan him. Nah, Tom ini kan kalau dilihat dari gambar, based on the picture, Tom is a boy. Boy itu laki-laki. Laki-laki pasti menggunakan subject pronoun he. Kemudian sebagai objek pronoun menggunakan him. Maka kata him itu merujuk pada Tom. Dan untuk my bicycle, itu kan benda tuh. Benda termasuk it. Dan it rujukannya ke objek pronoun, my bad, adalah it. Jadi, Tom's like riding my bicycle, so I lend it to him. Oke, untuk exercise dulu untuk dua topik, subtopik, yaitu subject dan object pronouns. Yang pertama exercise-nya adalah ini dia. Draw line. Silakan gambarkan sebuah garis yang menghubungkan subject pronoun ke object pronouns-nya yang related. Pause video ini dan mulailah mencoret-coret di buku teman-teman semuanya untuk menguji seberapa paham teman-teman semuanya. Ada I, he, it, she, they, you, we. Mencari pasangan objek pronouns-nya. Kemudian, ya ini dia langsung ke jawabannya sesuai dengan previous slides. Jadi jawabannya adalah yang tertera di layar.
kaca masing-masing. Untuk exercise 2. Nah, di sini teman-teman diminta untuk fill in the blanks with correct pronouns. Istilah bagian yang kosong tadi dengan pronouns yang sesuai. Pronounsnya ini bisa subject, bisa juga object pronouns. Jadi pause video ini and start doing this on your exercise book. Pause. Sudah? If finished, kita discuss bersama. For number 1, Peter and I are brothers. Jadi jawabannya apa? Jawabannya we. Why? Karena di situ ada Peter dan I. Ada dua subjek, ada dua orang. Jadi dua orang ini merujuk ke we. Kita sebagai kata ganti untuk Peter dan I di situ ya. Kemudian number 2, Sue isn't well, then is taking bla 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 to see a doctor. Kita anggap saja Sue ini adalah seorang girl. Maka untuk kata ganti Sue yang perempuan adalah her sebagai objek pronoun. Kalau number 1 tadi subject pronoun. Number 3, my brother is a teacher. My brother tadi sama dengan my father. Brother ini laki-laki, maka menggunakan subject pronoun he. And for the rest numbers, langsung saja Mister tampilkan. Number 4, him. Number 5, you. Karena children banyak ya. Kalau cuma satu, child. 6, to they. Karena those people, orang-orang itu, jamak. Mom, perempuan. Kemudian menggunakan subject pronoun she. Karena ini kalimat baru dan di posisi pertama untuk kalimat barunya. The sky is getting dark. Sky menggunakan kata ganti it, object pronoun. Oh sorry, subject pronoun. Number 9, John, we are all waiting for you. You di sini adalah object pronoun. Are you coming with us? Juga object pronoun dari we. Number 10, may I borrow your pen? Subject pronoun. Bisa diganti dengan apa namanya subject pronoun yang lain, misalnya may he borrow your pen, may she borrow your pen, macam-macam ya. Kalau teman-teman semuanya ada jawaban yang berbeda, tuliskan jawabannya di comment section. Number 11, ya, yes of course, when can you return it to me? It-nya ini mungkin rujukannya ke number 10 ya, yaitu pen. Nah, kalau seperti ini kasusnya berarti untuk nomor 10 yaitu kita gunakan subject pronoun I. Karena di sini ada seolah-olah percakapan antara nomor 10 dan nomor 11. Last number, what are you reading, Jenny? Nah, di sini ada kata you, object pronouns yang merujuk pada subject pronoun Jenny. Jadi ini adalah sebuah kalimat tanya yang ditujukan kepada Jenny. Seperti itu. Okay, any questions? If you don't have, we go to the next slide. Nah, sekarang kita membahas possessive, adjectives, dan pronouns. Kok ada adjective di sini? Mari kita lihat. Nah, kalau tadi kita bahas subject dan object pronouns, sekarang kita bergeser ke sebelahnya yang pasti ada kaitannya dengan dua bahasan tadi, yaitu possessive untuk kepemilikan, kemudian possessive pronouns untuk menyatakan kepemilikan juga. Jadi bedanya di mana kita cek contohnya saja, dan sumber ini Mister ambil dari www.willenglish.com. Nanti silakan klik linknya untuk pemahaman lebih lanjut. Untuk contoh dulu supaya teman-teman semua paham. Nah, ini dia. My shirt is green. Bajuku. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ku dan nya. Untuk possessive adjective. My shirt is green. Baju saya berwarna hijau. Kemudian kita geser ke possessive pronouns. The shirt is mine. Baju ini milik saya. Jadi mine itu jika diartikan menjadi salah satunya milik saya. Milik saya, milikmu, milik dia, milik mereka. Berbeda dengan my shirt yang artinya bajuku. Bajuku dan milikku. Beda ya.
Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu your book is new, bukumu baru. Kemudian kita geser ke possessive pronoun, the book is yours. Buku itu milikmu. Jadi gitu ya. Dan seterusnya. His pillow is soft. Bantalnya, nah ini bantalnya lembut. His pillow, bantalnya mengarah ke laki-laki karena menggunakan kata his. Mungkin bantalnya ayah, kita perpendek saja bantalnya karena mungkin lawan bicaranya sudah paham nyanya ini mengarah ke siapa. Kemudian kita geser lagi, sama juga untuk possessive pronounnya, the pillow is his. Bantal ini miliknya, miliknya ayah, brother, teman-teman yang laki-laki gitu. Kemudian untuk her dog is small, anjingnya kecil. Dan untuk possessive pronounnya menjadi the dog is hers. Anjing itu miliknya. Kalau yang tadi perempuan, sekarang miliknya ini mengarah ke perempuan. My bad. Kalau tadi mengarah ke laki-laki, hers ini mengarah ke perempuan. Okay, for the next example, you can check it yourself. Sampai ketemu kata there. If you have any question for this subtopics, possessive adjectives dan possessive pronouns, comment your thoughts in the comment section below. Okay, more examples to make your understanding better. Ya, ini dia. This book is my book, not your book. Ada repetition di sini, pengulangannya yaitu kata book tercetak, tertulis juga 3 kali. Sedangkan di kalimat kedua, in the second sentence, we use possessive pronouns, jadi hanya ada satu kata book. Example, this book is mine. Buku ini milik saya, not yours, bukan milik Anda. Jadi simpler lah, lebih sederhana dibandingkan kalimat pertama yang menggunakan kata book sebanyak 3 kali. Di kalimat kedua hanya menggunakan satu kata book dan kita gunakan possessive pronouns. Artinya juga sama. Buku ini milik saya, bukan milik Anda. Nah, milik ya. Identiknya dengan milik. Next one. I didn't have any book, so Jenny let me her book. Oke, correct lah. Benar nih, secara grammatically benar. Kemudian kalau kita gunakan possessive pronoun menjadi I didn't have any book, so Jenny lent me hers. Hers ini menyatakan mengarah ke buku yang menjadi milik Jenny. Jadi kepemilikan juga. That car is fast, but mine is faster. Mobil itu cepat, tapi mine, milik saya, yang rujukannya ke mobil, tapi punyaku faster, lebih cepat. Seperti itu. Okay, now we go to exercise for possessive adjectives. Silakan teman-teman semua pause video ini dan start doing on your exercise book. Then we compare with answers yang sudah saya coba buat. Number 1, she brushes bla 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 teeth 3 times a day. Ingat, she ini kata ganti dia yang merujuk ke perempuan. Jadi untuk di sini adalah teman-teman semua menyertakan possessive adjective-nya sesuai dengan instruction. Maka jawabannya menjadi her. Number 2, we are checking. Kira-kira apa jawabannya? Pause ya. Our luggage in. Kami memasukkan atau mendaftarkan barang-barang kami. The dog wagged its tail. Wagged ini ya melambai-lambaikan lah. Karena dog itu binatang dan binatang ini sama dengan it untuk subjek. Untuk possessive adjectives-nya itu it's. Kemudian number 4, he's almost bald, so he never combs. Karena di awal kalimat he is almost bald, dia hampir botak, jadi he never combs his hair. Number 5, there, karena cyclist, ada banyak ya pesepeda. Kemudian do you open, di sini ada subject pronoun you. Kemudian number 7, I can touch your toes anymore.
Atau mungkin bisa jadi I can't touch my toes anymore. Jadi untuk number 7 bisa your, bisa my, sesuai dengan konteks lah. If you have different answers, please write down your answers in the comment section below. Next one, exercise for possessive pronouns. Okay, pause the videos and start doing on your exercise book. Hello, Mr. Halim. And we compare with answers that I have already created. Number 1, that name belongs to my aunt and uncle. My aunt and uncle itu ada 2 subjek, ada 2 orang. 2 orang ini banyak ya, rujukannya ke they, ke mereka. Karena kita nggak terlibat di situ. Kita terlibat hanya sebagai my aunt, my uncle, itu aja. Bibi saya dan paman saya. Selebihnya itu adalah mereka atau they. Jadi that lamp is milik mereka. Milik mereka adalah theirs. Number 2, I have a city car. The car, karena di awal kalimat sudah dinyatakan saya punya mobil kota. Jadi mobil itu ya, the car is mine. Number 3, jawabannya his, karena the boots belong to him. Sepatu-sepatu itu belong itu menyatakan kepemilikan juga, milik to him. Him itu kan laki-laki, objek pronoun yang subjek pronounnya adalah he. Jadi untuk possessive pronounnya adalah his. Seperti itu. Number 4, yours, karena ada your desk di bawah mejamu. Kemudian number 5, hers, karena I told her my secret. Saya menceritakan rahasia saya kepadanya. Nya di sini rujukannya adalah ke perempuan. Kemudian number 6, are those cables. Cables lebih dari 1. Kabel-kabel yang artinya sama dengan number 1 tadi, banyak mereka. Jadi they are not theirs. Jadi kabel itu, oh sorry, my bad. For number 6, untuk kata cables itu sudah tergantikan menjadi they, kemudian mechanics. Mechanics di situ yang lebih dari 1 yang merujuk pada possessive pronoun theirs gitu. Number 7, yours, my pen is running out of ink. Can I borrow yours? Nah, pulpen saya kehabisan tinta. Can I borrow? Bisakah saya meminjam? Punyamu, milikmu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada reflexive pronouns. Apa itu reflexive pronouns? Dalam bahasa Indonesia ini lebih sering diartikan saya sendiri, dia sendiri, mereka sendiri, kita sendiri. Seperti itu. Jadi sebagai contoh, I made this cake myself. Saya membuat kue ini sendiri secara pribadi. Kemudian be careful with the knife, you'll cut yourself. Hati-hati dengan pisaunya, jarimu bisa teriris atau kamu bisa tanpa sengaja mengiris jarimu sendiri. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya seperti itu sendiri. Susan has hurt herself. Susan nggak sengaja melukai dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi kebanyakan artinya untuk refleksi pronoun itu merujuk pada dirinya sendiri. Atau seperti yang first example tadi, I made this cake myself. Saya buat kue ini dengan diri saya sendiri. Artinya sendiri sekali. Tanpa bantuan orang lain. Kemudian untuk exercise for this reflexive pronouns, to make your understanding better and to check how far you can go with reflexive pronoun. Ini dia diminta untuk drag and drop. Jadi prepare your exercise book and start doing this exercise. Number 1, no one can help us. No one can help us. We have to help. Nah, kalau di tabel tadi ini sudah ada nih reflexive pronoun. Jadi untuk kata we sebagai subject pronoun itu kalau kita tarik garis ke samping maka akan ketemu ourselves. Kita cek jawabannya. Ya, benar. Number 1 itu ourselves. Untuk nomor-nomor yang lain silakan pause video ini dan mulai mengerjakan. Kuncinya adalah cari tahu dulu subjeknya apa.
Oke, finished. Kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, number 2, Jane always makes the bed. Kita anggap Jane ini perempuan ya. Jane always makes the bed by herself. Jane selalu menata kamarnya dengan dirinya sendiri, atau Jane menata kamarnya sendiri without others help. Kemudian number 3, they painted the wall all by they. Maka kita gunakan themselves. Kemudian number 4, sorry for the noise, I hurt myself in the playground yesterday. Number 5, ada John, you must behave. John, you must behave yourself. John, perhatikan etikanya before your friends. Number 6, children. Banyak ya, kalau tunggal child. Children ini sama dengan they, mereka juga. Jadi you must do the homework. Oh sorry, my bad. Children, you sudah tergantikan menjadi you untuk jamak, maka di sini menjadi yourself. Number 6 ya. Apa bedanya dengan number 5? Number 5 itu John saja yang dimaksud. Kemudian number 6 itu children, banyak. So number 7, kita lanjut. Tom defended. Tom laki-laki dan dia sendiri di situ menjadi himself lah jawabannya. Kemudian the dog, karena binatang, di sini kata gantinya adalah itself. Alright, this is the end of our topics today. We discuss about pronouns. Ada apa aja pronouns tadi? Ada subject, object, kemudian possessive adjectives, kemudian ada possessive pronouns hingga reflexive pronouns. If you find this video useful, you can share this video with your friends. And if you have any questions, you can write down your questions in the comment section below. Dan don't forget to subscribe to this channel. Like and share lah pastinya supaya channelnya bisa bermanfaat dan berkembang. Don't waste any more time. Thank you very much for attention, watching this video until the end. I hope we can meet again in next episode. See you later. Bye.